Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-196. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-196 hari ini kita akan review 9 saham, di mana sebelum kita mereview 9 saham tersebut, kita akan update mengenai indeks harga saham gabungan, di mana di perdagangan hari ini indeks ditutup melemah minus 0,51% dan closing di 6277.23, di mana seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, memang jauh lebih menarik kalau indeks itu bergerak turun sampai di bawah 6275, karena itu ada gap di situ yang memang harus ditutupi. Dan ternyata tadi low-nya di 6268 dan memang artinya gap-nya sudah lunas, tidak ada beban. Semoga indeks bisa naik kembali di atas 6298. Itu harapan kita, dia bisa naik di atas 6298. Jadi kuncinya adalah di 6276 dan 6298. Jadi dia sekarang berada di antara tengah-tengah, berada di berwarna biru ini. Teman-teman perhatikan, dia masuk ke dalam area tersebut, closingnya di 6277, sehingga dia akan menarik kalau misalkan dia bisa keluar dari 6298 atau keluar dari dalam box biru ini, sehingga memang peluang besar dia bisa naik kembali ke 6442. Jadi tracknya sudah benar-benar bagus. Tetapi kalau misalkan dia tidak mampu bertahan di atas 6276, maka next penurunan sekali lagi akan menuju ke 6231, yang mana itu adalah support yang bagi saya support penentuan, support penting. Kalau itu tidak mampu bertahan, maka ada chance untuk indeks kita bisa turun sampai ke level 6158 ya. Ini penurunan sampai di kotak biru, itu penurunan selanjutnya. Dan harapan saya adalah memang indeksnya besok dia bisa turun. Dia turun dulu menyentuh 6231, kemudian dia shadow dan dia closing lagi di atas 6276. Nah, itu adalah skenario yang paling menarik. Tetapi kalau misalkan dia ditutup turun dan tidak mampu bertahan di atas 6276, apalagi kalau dia tidak mampu bertahan di atas 6231, maka indeks masuk ke level yang cukup rawan untuk kita. Sehingga saran saya, yang sudah profit silakan taking profit dulu, kurangi tradingnya, dipertahankan cashnya, biar ketika market itu benar-benar amblas, teman-teman punya cash yang ready untuk bisa kembali buyback di harga bawah. Tetapi secara jangka panjang memang tren indeks kita masih sangat-sangat menarik. Kemudian sebelum kita mereview saham, sekali lagi untuk teman-teman yang mungkin selalu mendengarkan video saya dan mungkin belum sempat mendaftar registrasi batch 2 webinar, di mana sekali lagi untuk live webinar 3-in-1 ini di data per hari ini sudah masuk kurang lebih ada 70% sampai 80% kapasitas yang sudah terpenuhi. Artinya tinggal sedikit lagi, 20% lagi buat teman-teman yang mungkin masih belum terdaftar, yang mau ikut webinar ini silakan daftar langsung, klik link di deskripsi. Harga webinarnya seikhlasnya, teman-teman bisa bayar berapapun. Yang penting kita sama-sama belajar technical, money management, dan kita belajar basic fundamental di April nanti. Jadi kalau misalkan yang belum mendaftarkan diri, silakan cepat mendaftar, karena walaupun registrasi dibuka sampai dengan 31 Maret, tetapi kalau misalkan seatnya sudah terpenuhi, maka otomatis kita akan menutup link pendaftarannya dan teman-teman tidak akan bisa mengikuti kesempatan yang sama untuk dapatkan live webinar 3 webinar sekaligus. Ini 3 webinar berarti di tanggal 4, tanggal 11 dan tanggal 18 April itu teman-teman bisa dapatkan hanya seikhlasnya, tapi nanti next teman-teman tidak akan dapat harga segini lagi. Bisa saja saya buat per masing-masing webinar misalkan harganya 100.000. Jadi kalau 3 teman-teman bisa bayar 300.000, tapi kesempatan kali ini batch kedua, batch terakhir, itu teman-teman hanya bayar seikhlasnya dan bisa dapat ketiga webinar. Jadi jangan sampai teman-teman ketinggalan dan jangan sampai kehabisan seatnya. Segera daftar, klik link di deskripsi. Kemudian untuk saham pertama yang akan kita review di part yang ke-196 hari ini adalah saham UNTR. Di mana saham UNTR ditutup di harga 21.050. Dan kalau teman-teman perhatikan, saham UNTR memiliki support terdekat sekali lagi berada di low 40 hari harga terendah di 21.000, dan UNTR sudah masuk ke zona sideways. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli
sebenarnya ini range buy yang cukup menarik, tetapi memang jauh lebih menarik kalau dia bisa naik di atas 21.800. Tapi kalau yang mau spekulasi buy 21.000 sampai dengan 21.050 atau 21.100 itu adalah range buy yang menurut saya menarik. Cut loss 3 tick di bawah 21.000 dengan target menuju ke 21.800. Jadi sekali lagi, kalau misalkan dia kuat bertahan di atas 21.000, silakan buy 21.000 sampai dengan 21.100. Cut loss 3 tick di bawah 21.000 dengan target kenaikan menuju PBL yaitu di 21.800. Kemudian saham selanjutnya adalah saham Astra International dengan kode emiten ASI, di mana saham ini masih berada di atas PBL atau support paling kuat saat ini di 5350, dan juga saat ini Astra International masih masuk ke dalam kategori resiko medium, di mana harga sahamnya masih berada di antara PBH resisten terkuat dan PBL sebagai support terkuat. Kalau kita perhatikan indikator lain, kalau misalkan teman-teman yang sudah tergabung dalam The Golden Cross Premium, teman-teman bisa mendapatkan chart seperti ini. Teman-teman bisa melihat indikator di sini. Ini masih belum sempurna. Jauh lebih bagus kalau misalkan volumenya juga berwarna berwarna hijau, bandar wicknya juga berwarna hijau. Kalau sudah full warna hijau, maka ada peluang besar dia bisa terus melanjutkan kenaikan. Tapi ini masih belum bagus. Kemudian posisinya masih sideways, volumenya juga di bawah rata-rata. Secara middle trend juga masih down, dan di sini dia tulis bahwa rekomendasi mengikuti rekomendasi sebelumnya, di mana daya belinya hanya 25%. Jadi informasi yang dikasih di TGC ini sudah sangat-sangat baik, di mana teman-teman tinggal menerjemahkan dan mengambil keputusan. Jadi kalau misalkan yang mau beli Astra International, maka saya lebih sarankan teman-teman buy di 5350 sampai dengan 5400. Itu range buy yang menarik, dan ingat cut loss jika dia turun di bawah 5350 bisa pasang 3 tick di sana dengan target kenaikan yaitu menuju ke resisten di 5850. Kemudian setelah Astra kita beralih ke salah satu bagian dari grupnya yaitu Astra Agro Lestari dengan kode emiten AALI, di mana AALI ini ditutup di harga 11.050 atau minus 1,34%. Dan saham ini sudah terus turun setelah dia tidak mampu bertahan di resisten 11.650. Sekarang dia menuju ke PBL atau support terkuat di 10.700. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli saham ini, maka 10.700 sampai dengan 10.925 ini adalah range buy yang menarik. Cut loss jika dia turun di bawah 10.700 dengan target kenaikan yang sama menuju resisten terkuat di 11.650. Kemudian setelah saham Astra Agro Lestari, kita punya saham perminyakan, kita punya Medco Energi di sini dengan kode emiten MEDC, di mana saham ini tutup di level 630 atau minus 3,08%, dan sayang sekali saham ini tidak mampu dan kuat bertahan di support pentingnya di 645, sehingga 645 tadi yang menjadi support paling kuat sekarang sudah berubah menjadi resisten terkuat. Jadi selama Medco tidak mampu naik di atas 645, maka Medco akan punya peluang besar untuk terus melanjutkan penurunan, dengan target penurunan selanjutnya adalah menuju ke low 40 hari di 585. Saran saya mending teman-teman wait and see terlebih dahulu. Buy on breakout ketika dia melewati 645. Selama dia belum breakout di atas 645, mending teman-teman wait and see sambil menunggu di support berikutnya yaitu di 585 untuk melakukan re-entry. Tapi kalau misalkan dia mampu break di 645, maka target selanjutnya adalah menuju ke 720, yang mana itu adalah PBH dari saham Medco. Kemudian setelah saham Medco, kita punya saham BBKP, di mana saham ini ditutup naik 1,9% di level 535. Saham ini telah berhasil naik lagi di atas PBL di 530, dan kalau teman-teman selalu ikuti video ini, PBL-nya akan selalu berubah mengikuti waktu. Jadi kita selalu update hanya untuk 40 hari candle ke belakang. Jadi kalau misalkan hari ini PBL-nya kemarin kan 515, kemudian dia update ke 540, kemudian sekarang dia 530. Jadi dia akan menyesuaikan terus ya, dia akan update terus sesuai dengan candle yang terbaru. Jadi dia tidak pakai candle yang lama. Sehingga saat ini kalau teman-teman perhatikan di layar saat ini bahwa support untuk BBKP adalah di 530, dan menariknya adalah karena dia berhasil naik di atas 535, sehingga BBKP masih sangat menarik untuk teman-teman buy
dengan range 530 sampai dengan 535, cut loss di 515 dengan target kenaikan yaitu menuju ke 550 terdekat. Target jauh adalah menuju ke 625 yang mana itu adalah resisten terkuat dari saham ini. Dan kalau teman-teman perhatikan atau teman-teman sudah nonton di roasting konstruksi di video sebelumnya, maka teman-teman pasti mendapatkan banyak sekali saham konstruksi yang naik di hari ini. Baik WSBP yang sudah saya informasikan, saya juga beli 250, high-nya hari ini 258, kemudian Waskita kita beli di 1415, hari ini bisa sampai dengan 1480, 1490. Dan itu kita sudah dapatkan karena kita beli di dekat dengan PBL. Semoga BBKP ini yang dekat dengan PBL juga bisa terus melanjutkan kenaikan. Dan ingat, catatan pentingnya adalah selama BBKP berada di atas 530, maka memang dia punya peluang besar untuk bisa terus melanjutkan kenaikan. Tetapi kalau dia tidak mampu bertahan, maka BBKP punya chance untuk bisa terus turun bahkan menuju ke 40 hari harga terendah di 428. Setelah BBKP kita punya saham BMRI, di mana saham ini ditutup di harga 6.525 atau minus 0,39%. Dan kalau teman-teman dengar atau teman-teman baca bahwa BMRI sudah memutuskan untuk membagikan dividennya kurang lebih 200 sampai 220 per lembar saham. Dan kalau kita hitung dengan dengan harga saham saat ini kurang lebih berkisar di 3%-an yield dari BMRI, sehingga pergerakannya pasti akan sideways karena memang harganya sudah price in, di mana di sini sudah ada satu candle yang cukup tinggi. Setelah itu dia mulai sideways. Artinya di candle yang tinggi ini ada kemungkinan besar mereka sudah bisa prediksi bahwa BMRI akan bagikan dividen, dan kurang lebih yieldnya ketika beli di sini itu mungkin lebih besar, bisa 4%, bisa 5%. Sehingga ketika dia tidak mampu dan kuat bertahan di level penting ini, maka setelah X-date atau cum-date, maka BMRI bisa saja dia amblas sebesar yieldnya. Dan untuk BMRI, support terdekatnya berada di 6.100, itu sebagai support paling kuat, dan resistennya berada di 6.675. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli saham BMRI, saran saya mending tunggu dulu sampai di 6.100, atau ketika dia bisa breakout di atas 6.675. Selama dia belum capai kedua kondisi tersebut, mending teman-teman wait and see terlebih dahulu. Saya takutnya adalah ketika cum-date selesai, maka saham BMRI dibanting. Kemudian setelah BMRI, kita punya saham BBPT, di mana saham ini ditutup di harga 126 atau minus 0,79%. Setelah kita dapat di video sebelumnya, itu adalah PBL di 117, 118. Kemudian kita bisa jual sampai ke level yang cukup tinggi di 140-an kemarin. Sekarang dia kembali turun, dan saat ini dia dekat dengan PBH atau resisten terkuat di 127. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli, silakan buy on breakout di 127 dengan target ke 40 hari harga tertinggi di 146. Tetapi kalau dia masih belum bisa break di atas 127, mending tunggu di area berwarna biru sini, di mana kurang lebih di area 111 sampai dengan 117 itu teman-teman bisa pakai sebagai area untuk membeli saham BBPT. Jadi dua opsi itu teman-teman jangan langgar. Kalau dia berada di 118 sampai dengan 126, maka mending wait and see terlebih dahulu, karena kalau teman-teman salah beli di 126 dan ternyata dia tidak mampu naik, maka ada peluang besar dia turun, dan itu minusnya pasti sangat dalam, dan teman-teman pasti bingung di mana harus stop loss. Sehingga kalau tidak tahu kapan harus stop loss, kalau belum tahu di mana support pentingnya, di mana minor supportnya, maka di sini saya informasikan bahwa kalau misalkan mau beli, silakan buy on breakout di 127. Ketika dia gagal bertahan di 127, silakan cut loss kembali 3 tick kurang lebih di 124. Tetapi kalau misalkan dia tidak mampu naik dari 127, mending tunggu di 111 sampai dengan 117 untuk melakukan re-entry di saham ini. Kemudian saham selanjutnya adalah saham HRTA atau Harta Dinata Abadi, di mana saham ini ditutup di harga 208, dan saham ini bergerak sideways terus, dan ini memang menjadi kesukaan saya karena dia bergerak sideways di antara support penting dan resisten pentingnya. Jadi secara risk reward dia masuk ke kategori low di sini karena dia dekat sekali dengan PBL atau support terkuat di 204.
Sehingga kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli saham ini, maka silakan buy 204 sampai dengan 208 adalah range buy yang menarik. Cut loss jika dia turun di bawah 204, silakan pasang di low 40 hari, harga terendah di harga 200. Dengan target kenaikan dari saham Harta ini adalah menuju PBH di 226. Kalau saya melihat Harta, maka saya akan terus mencicil pelan-pelan karena dia masih sideways. Yang penting adalah kuncinya dia masih kuat bertahan di atas 204. Jadi kita masuk pelan karena ini juga sepertinya tidak liquid. Kelihatannya dari candle berwarna putih. Ini kalau di Golden Cross sudah terdeteksi bahwa volumenya ini paling rendah ya, transaksinya tidak terlalu tinggi. Dan ini kalau misalkan teman-teman belinya banyak, pasti ketahuan sama market maker dan pasti diobok-obok dulu. Makanya saran saya terbaik adalah kalau misalkan mau incar Harta dan mau nunggu lebih lama atau bisa bersabar, maka silakan cicil perlahan selama dia masih berada di atas 204. Ketika dia jebol di bawah itu, pasang di 200 sebagai batasan untuk cut loss, atau misalnya lebih dalam sedikit di 199. Itu jauh lebih aman, bisa lebih terjaga dari volatilitas saham ini. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-196 hari ini adalah saham PNBS, di mana saham ini tutup minus 2,23% di harga 88. Dan kalau teman-teman perhatikan bahwa di sini dia sudah dekat sekali dengan support terkuat di 84. Sehingga kalau misalkan teman-teman yang ingin mencoba trading di saham ini, 84 sampai dengan 85 itu adalah range buy yang menarik. Cut loss di 81. Dengan target kenaikan terdekat ke 92 dan target jauh adalah menuju ke 127 yang mana itu adalah PBH. Sekali lagi, emiten ini sangat volatile. Teman-teman bisa perhatikan ini sudah naik tinggi namun membentuk upper shadow, itu banyak sekali tailnya. Kemudian juga dia selalu membentuk lower shadow juga lumayan, sehingga kalau misalkan sudah dirasa cukup profitnya silakan diambil. Kemudian kalau misalkan sudah jebol support silakan di cut loss. Jadi tetap harus disiplin. Jangan greedy, jangan juga terlalu takut, tetapi harus memang sediakan semua plan ketika misalkan plannya tidak sesuai dengan kenyataan. Misalkan kalau dia ternyata malah turun, maka kita sudah tahu exitnya seperti apa. Kemudian ketika dia malah terbang, kita juga sudah tahu kapan atau di titik mana, di level mana kita harus segera menjual. Semoga informasi ini bisa membuat teman-teman terus belajar dan terus disiplin dengan trading plan yang dibuat, disiplin dengan money management yang dibuat. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-196. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi di video ini dapat berguna, bermanfaat, dan bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.